Tapi tunggu dulu deh Mas, kayaknya ada yang Apa kurang. lagi? Gimana kalau misalnya isinya di atasnya kita Udah. ambil aja. Udah. Ya. Tapi ya udah semua aja. Kamu berani? Aduh, kok. Jangan. Biar tahu rasa tuh. Jagung. Masuk aja. Nah, diam. Kamu mau pergi, hah? Nih, aku kasih tahu ya. Kamu diam. Sebenarnya aku bukan ojek. Jadi kalau misalkan orang yang mau malak kamu tuh biasanya ngajakin ketemuan di sini. Iya Mas, biasanya mereka itu sering merasa aku itu di sini. Terus semua harta-harta aku kadang mereka juga selalu minta. Nah, jadi gini deh. Sekarang kan aku udah nyuruh anak buah aku buat ngambil motor ke sini, ngantarkan motor ke sini dan dia biar mantau dari kejauhan. Jadi aku nanti ya harus nyamar jadi ojol biar aku gak kelihatan dan dia gak tahu kalau identitasku adalah seorang polisi. Ya tapi kamu yakin rencana ini bakalan berhasil? Yakin lah. Kan kalau misalkan kamu bawa mobil sendirian di sini dia malah ngelunjak Ya, dan pasti lah. tambah ya mengira kamu sekarang banyak uangnya dan kamu takut yang bakalan laporan sama aku dan dia juga gak tahu kan kalau suamimu adalah seorang polisi. Ya kita lihat aja nanti. Ya kalau soal dia bakalan memeras harta aku juga udah pasti Mas. Karena kan kamu nyuruh aku sendirian di sini kan, bareng mobil. Terus pasti mereka bakalan datang dan pasti bakal ngancem aku kalau aku nggak kasih harta aku ke dia. Kamu tenang aja. Jadi kan sekarang udah ada suami kamu. Tapi aku takut nantinya kamu malah diapa-apain lagi. Takutnya mereka bawa senjata tajam atau hal apa gitu yang bisa nyakitin kamu atau aku. Kamu masih meragukan? Hah? Ya enggak, aku tahu kamu itu polisi. Cuman kan kita nggak ada yang tahu kayak gimana. Ya udahlah. Kamu lihat aja ntar. Jadi kamu jangan bilang-bilang kalau misalkan ya suami kamu seorang polisi. Ya aku nanti tinggal nyamar jadi tukang ojek aja. Jadi pura-pura sini ngantarkan makanan atau apalah. Dan biar anak buah aku nantinya langsung ya nangkep dia. Tapi kamu harus benar-benar pantau aku ya dari jauh ya. Takutnya mereka malah kurang ajar lagi sama aku. Gini deh, kamu gak usah khawatir. Kamu nggak perlu ragu kalau masalah. Ya, apalagi ini kan kamu nggak salah. Masa istri seorang polisi mau diperas sama mafia seperti yang kamu maksud itu? Kalau perlu nih, laki-laki sama perempuan kutangkap semua nanti. Ya udah pokoknya kamu hati-hati ya. Meskipun kamu polisi, tapi kamu harus tetap waspada. Aku makasih, kamu masih perhatian sama aku. Soalnya dari tadi di mobil kamu gak pernah senyum ngomong sama aku. Aku juga gak tahu aku salah apa sama kamu. Apa jangan-jangan aku telat buat ngurusin ini? Enggak, cuman masalahnya kan aku juga panik dong. Aku takut terjadi apa-apa nantinya kalau kita nggak sigap untuk nangani ini kan. Udahlah, sekarang kamu gak usah khawatir lagi. Jadi kamu kan udah bilang juga sama mereka kalau misalkan kamu nunggu di sini kan? Iya. Nah, kalau misalkan dia udah datang ke sini enak. Jadi ini juga temen aku juga, anak buah aku juga masih di sana. Nah, ini dia. Tinggi besar kan orangnya. Udah pakai ojol, masa nyangka sih orang-orang kalau dia seorang polisi. Jadi aku memang sengaja nyuruh dia bawain ojol, jaket ojol. Wah, ide kamu benar-benar cemerlang, tahu nggak sih? Ya udahlah, mending sekarang kamu tunggu di sini. Bentar lagi kalau temanku udah nyampe sini, aku mau pergi dulu. Oke. Nanti aku sambil mantau dari kejauhan. Kan aku bisa tinggal lihat kamu dari arah sana aja. Ya udah, tapi jangan jauh-jauh ya. Kamu tenang aja. Masa kamu masih belum percaya sih sama aku? Ya percaya, cuman kan tetap aja kita harus waspada. Nah, ini dia udah nyampe. Tinggi besar kan?
Selamat siang dah. Iya. Siang Gung. Gimana? Jaketnya bisa aku pakai sekarang aja. Langsung dibuka dah. Nah, buat aku. Kamu gak usah juga. khawatir. Hah? Kamu bilang Agung keren? Ya keren lah, polisi, tapi nyamar jadi ojol kan. Nah, kamu bawa jaket nggak Gung? Ya udah, kamu pakai juga Gung. Ya kalau kayak gini nggak kelihatan lah kalau kamu itu seorang polisi, Mas. Nah, jadi begini, aku udah bilang sama istri aku untuk orang yang memeras dia terus, karena istri aku juga gak pernah bilang, dia bilangnya baru semalam. Makanya aku langsung ngubungin kamu buat langsung ngatasin masalah ini. Siap. Jadi istri aku bentar lagi nih mau ketemu sama orang yang memeras dia. Katanya sih laki-laki sama perempuan, Gung. Kamu sama aku ya harus menjauh dulu. Siap. Nanti untuk pertama biar aku aja, aku pura-pura jadi ojek, oke? Siap. Jadi biar mobil ini mau diambil sama dia terserah, tapi kan kita harus berhasil buat nangkap itu. Siap dah. Nah, intinya kamu tunggu instruksi dari aku. Setelah ada instruksi dari aku, kamu langsung tangkap aja. Siap dah. Kamu udah siapkan kan mobil buat ngangkut dia nanti? Sudah saya siapkan semuanya dah. Atau enggak biar cepet langsung masukin ke ini aja, pakai mobilku aja nggak apa-apa, oke? Nggak apa-apa dah. Ya dah, kalau begitu, sayang, kamu nggak apa-apa, tunggu di sini sendirian. Ya nggak apa-apa lah. Ya kalau nggak apa-apa, aku nggak apa-apa, ditinggal sekarang sama aku. Ya nggak apa-apa, mungkin bentar lagi orang itu bakalan datang, Mas. Dan kalau kamu nggak cepet pergi, takutnya mereka malah datang duluan kan. Gung, apa lebih baiknya kita tunggu di sana atau di sana, Gung? Kayaknya lebih enak. Kayaknya di sana aja ya. Iya dah. Ya udah, siapa tahu orangnya bisa lewat sana juga, jadi kita bisa mantau juga, oke? Siap. Ya udah, sayang, kamu jaga diri baik-baik. Aku janji sama kamu bakalan tetap aman karena di sini ada aku, oke? Ya udah, mudah-mudahan rencana kita berjalan dengan lancar. Aku juga mau kasih tahu sama kamu, nanti seandainya dia minta tas kamu, mobil ini, kamu kasih aja, yang penting kamu nggak terluka, oke? Ya tapi kan ini mahal. Iya, nggak apa-apa kan, nanti aku yang ngambil. Kamu ini gimana sih? Ya udah deh. Ya udah kalau begitu, ya udah Gung, kalau gitu kita langsung berangkat aja. Siap dah. Ya udah, yuk. Hati-hati ya. Nih Gung, aku yang tidur. Ayo Gung. Mudah-mudahan rencana kita berjalan dengan lancar. Karena kalau nggak ditangani secepatnya, pasti mereka berdua bakalan terus-terusan gangguin orang-orang. Untungnya aku juga punya suami seorang polisi kan, jadi dia bisa cepat untuk menangani kasus ini. Ya mudah-mudahan bentar lagi mereka datang dan nggak ngejahatin aku deh. Karena kemarin-kemarin juga mereka kan bilang ngancem aku mau bunuh aku kalau aku nggak kasih harta itu secepatnya. Ya udahlah, mending aku tunggu mereka di sini aja. Saya turun, Gung. Mending kita tunggu di sini aja. Jadi gampang pantauannya ke sana, Gung. Itu kelihatan. Nah, iya. Semoga aja ini bisa berjalan sesuai rencana, Gung. Semoga dah. Aku juga sebenarnya agak kesel sama istri aku, Gung. Kenapa dia baru bilang dari tadi malam? Kamu tahu sendiri, kita ini susah payah buat mencari nafkah buat keluarga. Benar. Sedangkan malah uang yang kita dapatkan malah diperas sama orang lain. Kalau aku tahu dari kemarin kan nggak sampai begini, Gung. Soalnya istri aku takut mau cerita masalah apapun, dia takut ngerepotin aku, Gung. Tapi kan kalau misalkan dia gak cerita malah ya tambah rumit. Benar dah. Ya udah deh, mending sekarang kita tunggu di sini aja, kita pantau. Siapa tahu dia udah datang ntar, Gung. Ya gak apa-apa lah, ha? Panas-panas gini ya, kita mau jemput uang, tahu nggak? Iya sih, Mama bener juga. Tapi aku heran sama Sinta. Sinta kok bisa banget ya? Segampang itu tidak bodohin ya? Ya karena itu semua aku menakut-nakuti dia, mengancam dia dan keluarganya. Kalau sampai dia tidak memberikan kita uang,
Kan kamu tuh sendiri kemarin, aku bakal habisi keluarganya dan aku bakal usik kehidupannya. Makanya dia itu mau memberikan uang sama kita cuma-cuma. Iya, bener Dan banget. kita jangan sampai biarkan cinta itu melawan sama kita. Kalau sampai dia itu melawan sama kita, ya, kita mau dapat uang dari mana coba? Kamu tuh sendiri pekerjaan sekarang itu sangat susah. Cari uang dengan jumlah nominal 1-2 juta itu sangat sulit dalam jangka 1 hari, tahu nggak? Hah? Iya ya, aku tahu dan aku paham maksud kamu lagian ya. Kalau aku pikir dengan semua ancaman yang udah kamu berikan sama Sinta ya Mas, aku juga yakin 100% kalau Sinta itu pasti bakal nurut banget sama kita dan pasti akan selalu memberikan apapun yang kita minta. Ya pastinya lah, dengan kita mengancam orang tuanya, pasti Sinta bakalan takut orang tuanya itu kenapa-napa, ya enggak? Bener, dan itu akan jadi senjata kita yang paling ampuh untuk memeras Sinta. Bener banget. Dan sekarang saatnya untuk menguras semua hartanya Sinta. Karena apa? Sinta bentar lagi pakai mobil, ya kan? Dan kita rampas saja mobilnya beserta perhiasannya, barang-barang berharganya, ya enggak? Ya, Baru ide kita bagus kabur. tuh. Kalau kita cuma memeras Sinta dengan jumlah uang yang sedikit 1-2 juta, kayaknya kelamaan deh. Hah? Bisa-bisa Sinta itu melapor ke pihak yang berwajib kalau dia itu diperas dan ditakut-takutin. Nah, sebelum itu terjadi, kita rampas mobilnya dan barang berharganya, ya enggak? Kamu bener banget dan aku setuju banget sama kamu Mas. Tapi ya, Sinta itu nggak bakal berani deh ngelaporin kita ke pihak yang berwajib. Soalnya kan kalau sampai dia melakukan itu, dia udah tahu resikonya Mas, orang tuanya. Dan dia nggak akan mungkin berani ngambil resiko sebesar itu. Ya siapa tahu, kita harus jaga-jaga, tahu nggak? Hah? Kalau ada kesempatan sedikit, ya, apalagi sekarang Sinta pakai mobil, ini kesempatan emas buat kita, jangan kita sia-siakan. Ya, Hah? bener juga sih. Tapi kalau misalnya nih Mas, kita bentar lagi jadi ngambil mobil Sinta, terus motor kita gimana? Motor ini ya? Iya, kan sayang dong kalau misalnya kita tinggalin di pinggir jalan. Siapa tahu nanti kita bisa jual. Uang pendapatan untuk jual motor ini kan lumayan tuh. Gimana kalau kita cari tukang ojek? Bener-bener Hah? banget tuh. Ya kita kasih uang lebih lah sama tukang ojek. Nanti dia suruh untuk ngikutin mobil kita. Gimana Bener menurut kamu? banget tuh, kalau kayak gitu aku setuju banget. Soalnya kalau ojol itu kan udah pasti pekerjaannya profesional dan kita nggak perlu khawatir ya kan. Bener banget, apalagi dikasih uang lebih. Hah? Ya pastilah Mas, pasti diterima. Apalagi kan di zaman sekarang orderan itu kan susah banget mereka terima. Jadi kalau misalnya ada job kayak gitu, terus mereka bisa dapat uang lebih dengan cuma bawa motor aja, ya pasti mereka terima dong. Masalah sudah ada jalan keluarnya, tinggal kita yang bertindak. Oke, ya udah kalau gitu kita langsung nyamperin Sinta. Sekaligus cari tukang ojek dulu. Ayo, Biar ayo. Dan Ada ya? depan kayaknya tukang ojek nih. Kebetulan banget. Temen kamu. Ya turun. tukang ojek ya? Oh iya Mbak, ada apa ya Mbak? Lagi nganggur ya Mas? Oh iya, ini sambil nungguin teman Oh, Mas, gitu. sambil nunggu Ada. orderan. Kebetulan banget. Saya ada kerjaan sama Mas. Nah, kita mau minta tolong ya. Soalnya kita mau ambil mobil dan kita kebetulan pakai motor. Dan motor ini gak ada yang mau bawa gitu loh. Nah, Oh, kita mau minta tolong sama Masnya ya. Bawain nih motor. Nah, terus kalian buntutin saya. Oh saya tunggu di sini Mas. Ya terserah, siapa aja yang mau pakai motor aku. Oh ya udah kalau begitu, kalau misalkan saya nyuruh buntutin, saya nggak bisa janji Mas. Saya juga ada kerjaan soalnya. Cuman kalau misalkan ya untuk saya jaga dan nggak terlalu lama, ya udah nggak apa-apa. Ya, pekerjaan mah nunggu orderan itu berapa sih? Udahlah, kita bakal kasih uang lebih untuk hari ini aja, ya.
Dan Mas gak usah khawatir, Mas gak bakalan rugi, ya. Iya bener banget tuh. Lagian kalau kamu nungguin orderan di sini nggak tahu sampai berapa lama kan? Bener Ini banget. Kamu cuma pergi bawa motor kita, terus nanti kita pasti kasih uang kamu lebih kok. Gimana? Hah? Pekerjaannya enak kan? Emang Mas mau ngambil mobil di mana sih? Coba lihat perempuan yang pakai baju pink, ya. Oh, naik Pajero itu. Bener banget. Aku mau ambil mobil di sana. Oh, Gimana? Ya udah. Bisa nggak? Kalau gitu saya bisa, Mas. Ya udah, kalau gitu kamu tunggu di sini. Nanti kalau aku udah lewat, kamu buntutin kita. Oke, siap. Oke. Ya, kontaknya di sini. Oke. Ayo, Jan. Wah, Gung. Kayaknya bener suami istri ini, Gung, yang mau ngambil mobil istri aku. Dan mungkin dua orang ini juga yang memeras istri aku kemarin. Kita ya udah, mending sekarang kita pantau aja dari sini. Takutnya kita kan salah sasaran. Kita lihat aja dari sini. Soalnya istri aku juga komentarin fotonya, dia juga gak tahu. Dan di kotak WA-nya juga ya nggak pakai foto profil sendiri ya, kalau mafia kan begitu, Gung. Benar. Dan nomornya juga sering ganti-ganti, kata istri aku. Udah, mending kita tunggu. Nah, itu dia udah mau nyampe. Kita pantau aja dari sini. Kalau misalkan dia gerak-geriknya udah gak enak, kita langsung samperin aja. Atau enggak begini, Gung, aku pura-pura buat nganterin motor ini. Jadi aku lihat dulu kejadiannya di sana. Setelah itu menjelang beberapa menit kamu langsung ke sana juga. Langsung tangkap aja. Siap, Dan. Oke. Kayaknya lebih baik kayak gitu, Dan. Ya udah, kita lihat. Nah, itu dia udah mulai nyampe, Gung. Kita lihat aja reaksi istriku gimana. Aku juga mau ngasih pelajaran juga sama istri aku. Harusnya dia kan terbuka sama aku, Gung. Aku selaku suaminya. Tapi dia malah menyembunyikan. Biar dia ngerasain ketakutan dulu, Gung. Siap, Dan. Dan kayaknya ini memang ya rezeki kita, Gung. Dia gak tahu kalau misalkan kita seorang polisi, kita dikira tukang ojek beneran, Gung. Padahal dia mau ngelakuin kejahatan. Ini penjahat yang ceroboh, Gung. Ya kita lihat aja ntar. Pokoknya nggak boleh kita kasih ampun. Terbukti ya dia orangnya yang memeras istriku. Langsung aja kita tangkap, Gung. Siap, Dan. Jadi sesuai dengan rencana tadi, aku pergi ke sana dulu. Aku pura-pura nganter motor. Setelah itu kamu bawa motor ini. Siap. Oke? Oke, siap, Dan. Dah, kita lihat aja, Gung. Nah ini dia. Wah, boleh juga nih mobil. Kayaknya baru nih ya. Hah? Kemarin-kemarin kan nggak pakai mobil kayaknya nih. Ternyata kalian berdua datang. Aku pikir kalian berdua nggak jadi untuk ketemu sama aku. Ya nggak mungkin nggak jadi lah, Sinta. Masa iya kita nggak jadi datang ke sini? Kamu udah siapin semuanya? Hah? Ya aku udah siapin semuanya. Cuman aku kayaknya nggak bisa deh untuk kasih uang itu sama kalian berdua. Kenapa nggak bisa? Oh, berarti sekarang kamu udah mau ngelawan ya sama kita? Hah? Kamu tahu keselamatan orang tua kamu ya, sama keluarga kamu ada di tangan kita. Kalau kamu sampai gak ngasih uang sama kita, bukan cuma kamu, keluarga kamu bakal kita habisin. Ya tapi apa kalian nggak takut kalau aku lapor polisi sekarang? Emangnya kamu berani ngelaporin kita ke polisi? Sedangkan kalau sampai kamu berani ngomong sama siapa-siapa, taruhannya itu keluarga kamu. Emang kamu mau kehilangan keluarga kamu cuma karena kamu nggak mengikuti persyaratan dari kita? Sekarang gini deh, mau kalian tuh sebenarnya apa sih? Kalian berdua tuh masih muda. Terus ngapain kalian ngerampok orang seenaknya kayak gini sih? Mau kita uang kamu, itu doang ya. Kalau kamu ngasih uang jatah sama kita gak bakalan ngusik keluarga kamu ya. Apa kamu gak kasihan sama adik kamu? Hah? Aku berani nyakitin adik kamu supaya kamu itu takut dan nurut sama kita. Kamu jangan macam-macam ya sama keluarga aku ya. Kamu tuh nggak usah nunjuk-nunjuk suamiku, tau nggak? Kalau misalnya kamu nggak mau adik kamu atau keluarga kamu kenapa ya udah tuh tinggal turutin aja apa yang kita mau. Tinggal siapkan aja apa yang kita minta. Udah gitu aja, nggak usah repot-repot. Iya, tapi uang itu emang udah ada. Tapi aku nggak akan kasih uang itu sama kalian karena aku butuh uang itu. Ajar banget ya. Dan aku sekarang emang udah itu. Ya. Udah. Kayaknya mobil ini cocok sama kita. Kamu jangan sembarang. Itu bukan mobil aku. Bukan mobil kamu. Ini mobil hasil aku pinjam. Aku gak mau tahu. Tolong.
mobil pinjam, mobil rental, kalau udah dipakai sama kamu, berarti itu mobil kamu. Ya, tapi kamu Dan nggak bisa- sekarang udah menjadi hak kita. Ya kamu nggak bisa Enggak. kayak gitu dong. Hah? Sini kembali. Udah deh, nggak usah sampai muter-muter. Kamu nih kegatelan atau cuma pura-pura mau ngambil kunci mobil kamu? Ya tapi ini kan nggak sesuai sama omongan kalian berdua. Kalian berdua nggak ada ngomong untuk ambil mobil aku kan? Kita bakal ngelepasin kamu dan hidup kamu sama keluarga kamu bakal aman, ya. Asalkan mobil ini jadi milik kita. Dan kamu jangan coba-coba ngelaporin masalah ini sama pihak yang berwajib. Sekarang udah cukup ya. Aku udah muak sama tingkah kalian berdua. Mungkin kemarin emang aku takut dan sekarang aku bakal laporin semuanya sama suami aku. Emang suami kamu pangkatnya apa? Hah? Sehingga kita harus takut sama suami kamu. Suami aku seorang tukang ojek. Aduh, kamu tuh udah belaga. Terus aku pikir suami kamu itu adalah aparat atau apalah segala jenisnya ya kan. Masa ya cuma tukang ojek, mas, ya ampunin. Ya makanya kemarin kan aku udah bilang sama kalian berdua aku nggak punya apa-apa. Aku hanya orang biasa. Jadi Udahlah. kalian nggak perlu minta uang sama aku. Bilang aja sama suami kamu ya, kalau kita udah merampas semua harta kamu. Tapi yang kita herankan, istri tukang ojek punya mobil sebagus ini. Nah, itu tuh yang harus dipertanyakan, tau nggak? Aku udah bilang ya kalau mobil ini bukan punya aku. Oh, Aku pinjam mobil ini sama saudaraku. berarti bener pinjam. Ya udah, itu masalah kamu, masalah kita. Mobil ini sudah menjadi milik kita. Ya nggak bisa gitu dong. Kamu mau aman apa enggak? Atau kita habisin kamu sekarang di sini? Hah? Ya, Kalian semua suami kamu? Hah? Ya- Kamu mau? ya nggak Kalau mau. kamu nggak mau, kamu diem, ya, nggak usah laporin masalah ini ke polisi. Kalau enggak, Tapi itu kan ini. mau apa? Hah? Ya itu Mobil dibalikin ini? dong kuncinya dong. Aku harus pakai batu Oke, buat, oke, hah? Oke, aku nggak akan ambil kunci mobil itu dari kamu. Tapi kamu jangan apa-apain aku. Ya udah, bagus. Gitu kenapa dari tadi? Kamu nurut sama kita? Tapi kenapa Hah? kalian berdua jahat banget sih sama aku? Apalagi kamu kan seorang perempuan. Kamu juga sama kan sama aku? Kenapa kamu jahat banget sih? Kenapa kita seperti ini? Kamu tahu, hah? Cari pekerjaan sekarang susah, cari uang itu sangat sulit. Hah? Dengan kita melakukan seperti ini, kita sangat gampang untuk mendapatkan uang sebesar 1 sampai 2 juta. Bener banget, Hah? mas. Apalagi kan uang dari perempuan kayak kamu yang ya bisa kita jadikan sebagai ATM berjalan. Kalau misalnya udah ada ATM berjalan, ngapain juga kita harus susah-susah kerja, ya kan, mas? Bener banget. Tapi apa kalian nggak mikir pekerjaan seperti ini nggak akan bertahan lama? Kalian berdua pasti akan masuk penjara nantinya. Udah, kamu gak usah nasihatin kita. Hah? Kita tahu apa yang kita mau. Dan kita tahu keselamatan kita. Hah? Sebenarnya kalau kalian baik, kalian bisa bersikap baik sama semua orang. Kalian bisa dapetin pekerjaan yang jauh lebih baik daripada ini. Emang kamu bisa ngasih pekerjaan sama kita? Hah? Kamu jangan sok-sokan deh. Suami kamu aja sekarang tukang ojek. Hah? Ya, penghasilan tukang ojek itu berapa? Hah? Ya tapi masih mending suami aku kan jadi tukang ojek, nggak ngelakukan kriminal kayak gini, kejahatan kamu kayak tuh kalian nggak berdua. usah deh ceramah di depan kita, nggak ada gunanya, tau nggak? Dan kita sangat senang melakukan pekerjaan ini tanpa susah payah bekerja. Hah? Uang sudah ada di tangan kita. Dan sekaligus mobil mewah udah menjadi milik kita. Ngapain kita susah-susah cari kerjaan? Hah? Udah, mendingan kamu pergi dari tempat ini. Atau enggak, ya, aku bakal mencelakakan kamu. Tapi tunggu dulu deh, mas. Kayaknya ada yang Apalagi? kurang. Gimana kalau misalnya isinya aja tasnya kita Udah. ambil aja? Udah. Ya, Tapi Ya udah, semua aja. Toh dalam tas ini juga kan nggak ada barang berharga, ya kan? Kalau perlu apapun yang kamu pakai nih perhiasan, harusnya kamu kasihkan ke kita semua. Tapi karena kita tuh masih punya hati, jadi kita masih sisakan sedikit lah untuk kamu, ya kan, mas? kalian berdua keterlaluan. Aku bisa teriak kok sekarang juga loh, biar kalian berdua di. Oh, mau teriak? Ya udah teriak aja. Kita tinggal telepon di Anda tempat bawa keluarga kita. kamu, tahu nggak? Hah? Kayaknya situasinya udah mulai gak enak nih, Gung. Bener, Dan. Aku langsung ke sana aja. Aku bawa motor ini dulu ya. Biar tarik. Ntar menjelang beberapa menit kamu langsung susul. Siap. Oke? Dadah deh.
Aku kasihan sama istriku, Gung. Wah, motornya mafia memang begini gak enak. Speedonya udah mati. Hati-hati, Dan. Udah, ya ampun, kamu cari aja tuh. Kamu ngapain ke sini? Hah? Aku kan belum nyuruh kamu datang ke sini. Oh, enggak, Mas. Saya juga ada kerjaan. Ini motornya mau saya kembalikan. Oh iya, sayang. Kamu kenapa Sayang? ketakutan? Sayang, tas aku, kunci mobil aku semua. Oh, jadi tukang ojek ini suami kamu. Mas, ya ampun. Kebetulan banget ya. Oh, jadi kalian bilang mau ambil mobil, ternyata mau ambil mobil. Kan istri aku cuma minjem mobilnya, Mas. Kenapa Masa mau bodoh. diambil, Mas? Ya, Bukan, mau suami aku. pinjem mau enggak ya. Sekarang mobil ini sudah menjadi milik kita. Terus kamu mau apa? Ya nggak bisa gitu dong, Lah. itu kan Emang istri saya pernah punya utang? Jadi kalian yang meras-meras istri aku terus? Mas, kalian udah Coba tahu deh kan? jelasin sama suaminya yang tukang ojek ini. Kalian berdua udah tahu profesi aku jadi tukang ojek. Kalian di sana juga tahu kan? Sama aku sama teman aku juga nungguin orderan. Kenapa kalian tega sih? Itu cerita kamu ya. Hah? Kalau kamu sampai macam-macam. Keluarga istri kamu ini bakal kenapa-napa, tahu nggak? Oh, jadi sekarang udah mainnya ngancam, Mas. Begini ya, saya bakalan maafin kalian berdua. Tapi kalian jangan ulangin masalah ini lagi. Daripada tas itu jadi masalah sama mobil ini, mending kalian balikin deh. Emang kamu siapa? Tukang ojek? Hah? Ya, kita bakal takut kalau pihak yang berwajib ngomong seperti itu sama kita. Bener, lagi tukang ojek kayak kamu itu nggak ada, ya nggak berpengaruh apapun, tau nggak? Mau ngomong apa aja juga nggak ada pengaruhnya. Ya, saya memang tukang ojek, tapi kan tukang ojek juga punya apa? Kenapa? Punya nyali? Hah? Kamu mau nantang aku? Hah? udah Ya. ini. Jadi Eh? perlakuan mereka berdua begini dari tadi sama Iya lah, kamu. itu tas handphone dompet semua aku ada di tas. Bawa istri kamu ini dari depan kita, ya? Atau enggak? Aku bakal habisin kalian berdua. Ya udah deh, nggak usah banyak ngomong di sini. Mending kalian pergi dari sini, jalan kaki tuh sana. Motor ini sama mobil udah jadi Gini milik ya, kalian berdua yang pertama udah pemerasan, yang kedua udah pengancaman. Kalian nggak takut di penjara? Hah? Siapa yang bakal menjarakan kita? Hah? Iya, siapa kamu? Gini ya, di atas langit masih ada langit. Jangan mentang-mentang kamu sekarang jadi mafia, terus jadi preman, ditakutin, dan kamu sampai meras istri aku. Kamu pikir aku bakalan diem? Hah? Kalau kamu pengen hidup kamu tenang sama istri kamu, mending kamu ikutin apa omongan aku. Hah? Mas, kalian tahu kan, orang kerja sekarang susah banget buat dapetin uang. Dan kalian juga tahu sendiri, kerjaanku cuma jadi tukang ojek. Apa kalian tega sama aku yang cuma kerja tukang ojek disuruh nurut apa kata kalian? Gini deh, aku tanya sama kalian berdua, emang berapa kali sih kalian meras istri aku? Waduh, berapa kali ya mas? Kayaknya kamu nggak perlu tahu deh. Oh, jadi udah sering? Hah? Ya terus kalau sering kenapa? Oh, kalian nggak takut? Kalian mau laporin kita ke polisi gitu? Kalau mas istri aku punya utang, aku sih wajar. Ini masalahnya istri aku gak punya utang terus sama kalian diancam. Dan hebatnya kalian, istri aku sampai takut buat ngomong sama aku sih, yang jadi suaminya. Emang kalian ngancam apaan sih sama mereka? Tuh mas, mending kamu kasih tahu deh suaminya nih, biar dia tuh nggak bertanya-tanya terus. Berarti kamu suami yang nggak berguna, tahu nggak? Nah, iya makanya aku pengen tahu aja. Masalah istri kamu aja kamu nggak tahu, ya? Justru karena sekarang pekerjaan susah, cari uang sangat sulit, kita gak mau melakukan itu semua. Buat apa kerja susah-susah? Hah? Kalau misalkan kita bisa melakukan yang gampang dan menghasilkan uang yang banyak. Hah? Ya, yaudah. Kayaknya ini hari terakhir kalian buat ngelakuin kejahatan deh. Sekarang kalian balikin deh, daripada nanti kalian nyesel. Balikin kamu bilang, hah? Yang sudah menjadi milik aku. Kamu bilang balikin? Nih, Hah? aku kasih kontak motor kalian. Ini emang punya aku. Nah, iya makanya jadi kunci mobilnya sama tasnya dibalikin. Kalau kita nggak mau, kamu mau apa? Jadi Hah? kalian berdua nih emang nggak bisa diomongin ya. Kalian diajakin ngomong baik-baik, kalian malah begini. Aku juga heran. Kalian kok gak ada takut-takutnya ya?
Emangnya kita harus takut sama tukang ojek kayak kamu? Iya. Emang kalian nggak takut ada ojek yang polisi yang nyamar jadi ojek buat nangkap orang? Oh, jadi maksud kamu ini seorang polisi? Enggak, aku nggak bilang aku nih seorang polisi, Mas, cuman dia tuh kayaknya ngigo deh ya kan, berharap dirinya jadi seorang polisi tapi kenyataannya cuma jadi tukang ojek. Sama Sebenarnya- istrinya aja nggak tahu. tangan aku nggak terlihat. Ini gara-gara kalian berdua. Kalian berdua udah ngasut istri aku. Karena aku kan kerja. Jadi istri aku mungkin nggak mau aku kepikiran. Tapi misalnya ke keluarga aku juga jadi gak harmonis. Udahlah, jangan terlalu banyak ngomong ya. Daripada kamu banyak ngomong ya, dan kamu tetap berdiri di sini, teman-teman aku bakal datang ke sini buat menghajar kamu. Oh. Hah? Kalau aku mah gak usah banyak teman. Aku cukup temanku yang tadi aja buat kesini. Kamu yakin teman kamu itu bisa mengalahin aku? Hah? Kamu tahu siapa yang megang kota ini? Omongan kalian udah aku rekam dari tadi. Jadi ini udah cukup buat menjadi bukti kalau misalkan kalian udah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap orang lain. Udah aku kasih tahu kan dari awal, mending kalian balikin deh barang. Aku kasih tahu lagi sama kalian berdua. Kalau seandainya kalian minta maaf sama aku dan istri aku dan mengembalikan semua uang yang telah kalian ambil dari istri aku, termasuk barang-barangnya sekarang, kunci mobil, tas, kalian bakalan aku maafin. Cuman seandainya kalian berdua ini gak mau ikutin apa kata aku, jangan salahin aku kalau misalkan aku berbuat hal-hal yang tidak kalian inginkan, dan itu bakalan menjadi mimpi buruk buat kalian berdua. Ya terserah kalian berdua. Sayang, aku juga minta izin sama kamu. Apakah boleh seandainya mereka berdua aku kasih pelajaran? Iya jelas boleh lah mas. Masa iya istri kamu di apa-apain sama Udah deh, mereka? sayang. Mendingan kita langsung pergi aja daripada ngeladenin. Ya kalau misalkan kalian pergi, aku bakalan tetap di depan kalian. Gung, oh kalian takut? Aku cuma bawa teman satu loh. Gung, kamu kesini aja Gung. Oke. Kamu mau menghadang jalan aku? Hah? Kamu berani aku? Hah? Ini sebagian kecil pelajaran buat kamu, ya. Kalau kamu berani sama aku. Gini ya, aku nih punya otak buat aku mikir, ya aku nggak mau pakai kekerasan. Dan seandainya aku ngelawan sama kamu, ya mohon maaf badan kamu lebih kecil dari aku. Udah ini kamu gak apa-apa mas. Kamu keterlaluan ya. Mbak, nggak usah ikut-ikut deh. Suami kamu itu memang pantas dapat pelajaran kayak gitu, tau nggak? Kamu nih perempuan, harusnya kamu memiliki rasa malu yang lebih besar dari seorang laki-laki. Hal ini kamu tahu ini salah, tapi kamu tetap aja ngelakuin. Harusnya malu itu kamu, karena kamu sebagai suami di sini sampai nggak tahu sedikit pun tentang masalah istri kamu. Iya, ini namanya istri yang nggak mau bebani ke suaminya. Beda sama kamu. Kamu mah nyuruh suaminya buat nipu orang lain, buat meras orang lain, buat ngecem orang lain. Apa itu benar? Kamu mah bikin malu suaminya. Tapi lihat aja, kalian berdua bakalan dapat balasan yang setimpal. Karena aku gak bakalan diam setelah ini. Kalian udah nonjok aku. Oke? Kamu gak ada takut-takutnya ya sama aku ya? Mohon maaf ya. Aku gak pernah takut sama siapapun. Selagi aku gak salah. Oke, ya, aku bakal usik itu kan, Eh. ya, karena kamu udah berani menentang aku. Hah? Gini ya, aku dari tadi udah diem sama kamu. Jangan sampai aku buat kekasaran juga sama kamu. Gini ya, aku sebenarnya mau menyelesaikan secara baik-baik. Karena aku takut masa depan kamu hancur gara-gara ini. Jadi selagi bisa aku kasih tahu ya, kenapa aku harus pakai cara yang lain. Misalkan dengan cara baik-baik aku bisa. Tapi ya kalian nggak bisa diomongin, kayaknya kalian memang harus kasih pelajaran. Dan aku bakal buktikan sama kalian. Dan aku bakalan jamin setelah ini kalian bakal menangis dan bersujud di depan aku. Udah ngayalnya. Ya nggak mungkin dong kita itu nangis bersujud sama kamu. Emang yang kamu ada siapa? itu kebalikannya kamu. Tahu? Oh, gara-gara aku tukang ojol. Ya iyalah. Jadi suami aku kan udah ngasih kesempatan buat kalian berdua. Kenapa kalian berdua nggak ada baik-baiknya sih sama suami aku? Oh, jadi ngarep kita baik sama suami kamu. Sinta, kamu lupa ya. Kalau kamu udah berani nentang kita, kamu lupa sama Keluarga kamu, Oh. sama adik kamu. Jadi ancamannya juga keluarga. Kalian ingat ya, rekaman di HP ku masih tetap nyala. tinggal Dan kita hancurin aja. udah, santai aja Gung. Langsung aja. Nah, diam. Kamu mau pergi, hah? Nih, aku kasih tahu ya. Kamu diam. Sebenarnya aku bukan ojek. Mas. Kamu mau kabur aja. Entah mau aku kejar juga aku dapet. Pak, kita minta maaf Pak. Jadi ini semua juga udah jelas. Rekaman juga udah ada. Jadi dari tadi aku emang pura-pura jadi ojek. Karena kamu udah meras istri aku dan kamu udah bikin gak tenang keluarga aku. Jadi kamu salah orang kalau misalkan musuh sama aku.
tas aku balikin. Iya. Pak, kita minta maaf. Iya Pak, kita nggak bakalan ngulangi lagi Pak. Udah, kamu dim. Dan buat kamu, dari tadi kan aku udah ngasih kesempatan sama kalian berdua. Kenapa kalian berdua gak mau dengerin omongan aku? Hah? Sinta memang gak pernah cerita sama aku masalah ini. Dia baru tadi malam. Seandainya dari kemarin dia cerita sama aku. Dari kemarin kalian udah masuk penjara, tahu nggak? Kalian masih mau pembelaan apa? Ini semua udah jelas kok. Kita minta maaf Pak. Iya Pak. Pak kita hilang. Kacamata suami kamu buka. Jadi biar semua juga, dan sekarang juga jelas, kalian harus tahu aku ini siapa dan kalian ini siapa. Aku kurang jelas ya tadi ngomong apa sama kalian. Pak, Kamu sampai nonjok aku dan kamu juga gak ngehargai aku dan juga ngehina profesi aku. Dan perlu kalian tahu, aku jadi ojek ya buat nangkap kalian, dan kerjaanku memang begini. Ya aku nyamar jadi ojek, ya nyamar jadi apa, ya aku juga buat ngintai kalian. Dan lebih parahnya tadi, kalian berdua datang ke aku, kalian mau nyogok aku buat bawa motor kalian. Hah? Iya kita minta maaf Pak. Sekarang minta maaf lagi Pak. Sekarang minta maaf udah gak ada gunanya. Kalian minta maaf, ya syukur kalau misalkan kalian juga mau berubah setelah kalian keluar dari penjara. Pak, kita nggak mau di penjara. Iya Pak, kasihan kita Pak, kita punya anak Pak. Oh, kalian punya anak, aku harus kasihan sama kalian. Sekarang saya tanya sama kalian berdua, kalian ada rasa kasihan nggak sama istri aku? Dan kalian udah tahu suaminya jadi tukang ojek, gimana? Siapa yang lebih kejam sekarang? Aku apa kalian berdua? Iya, kita minta maaf. Kita mau kembalikan semuanya kok Pak. Tadi kan kalian berdua bilang kalau kalian nggak peduli Kunci mobil. kalau aku nggak punya uang. Ada di Sekarang kita nggak peduli kalau kalian masuk penjara. Sin, tolong Dila. dong kamu bilang sama suami kamu, kita bener-bener minta maaf, Sin. Kita nggak mau masuk penjara, Sinta. Ya kalian bisa ngebayangin kan sekarang hidup di balik jeruji itu gimana? Setiap kejahatan memang harus ada tanggung jawabnya, apalagi negara kita negara hukum. Jadi kalian berbuat salah ya kalian harus terima hukuman yang pantas buat kalian lakukan setelah ini. Ya kalau misalkan orang seperti kalian aku biarin ya bakalan banyak penjahatnya seperti kalian. Enggak Pak, kita janji kita akan mengembalikan semua yang udah kita ambil Iya Pak, dari kita Sinta. bakal berubah Nggak kok Pak. bisa ya, mas aku minta tolong ini segera ditindaklanjutinya karena aku nggak mau orang-orang di luar sana jadi korban mereka berdua mas. Karena dari kemarin mereka berdua benar-benar jahat sama aku dan aku udah bilang kalau aku nggak punya uang, mereka nggak mau tahu soal itu. Mereka tetap aja memeras aku dan berusaha buat ngambil semua barang-barang yang aku punya. Jadi gini, aku juga gak rela uang gaji yang selama ini aku kumpulkan dihabisin sama mereka berdua. Dan mereka juga harus mengembalikan, dan selain mengembalikan mereka juga harus terima hukuman yang pantas buat mereka jalankan setelah ini. Jadi ya aku bakalan proses dan aku gak bakalan tinggal diam. Apalagi ini juga masalah keluarga aku yang mereka hancurkan. Ya, jadi kamu juga perlu tahu kenapa aku nggak ngomong selama ini sama kamu dan baru ngomong saat ini karena mereka berusaha buat ngancam aku bakal nyakitin keluargaku dan juga kamu. Kalian lihat kan jawaban istri aku apa? Dia gak ngomong sama aku bukan aku jadi suami yang gak becus, karena dia gak mau bikin aku kepikiran. Kalian paham gak? Ya aku berharap ya setelah kejadian ini gak ada orang-orang yang seperti kalian lagi yang mengusik keluarga aku. Karena kalau sampai itu masih terjadi lagi, aku bakalan kasih pelajaran yang lebih dari ini. Pak, saya minta maaf Pak, ampuni saya Pak, jangan dipenjara dong Pak. Enggak, kamu berdiri. Pak, saya minta maaf Pak, saya minta ampun Pak. tadi aja omongan kalian berdua tingginya minta ampun. Sekarang kalian maaf-maaf sama kita. Iya kita. Kalian kan harus tahu kan, kalian juga pernah sekolah kan? Ya kita diajarkan sesuatu yang telah kita berbuat, ya kita harus bertanggungjawabkan. Kalian masa berani berbuat gak berani bertanggung jawab? Iya, kita janji kita akan tanggung jawab dengan semua yang udah kita lakukan karena kita benar-benar terpaksa ngelakuin itu. Ya kalian sampaikan alasannya kenapa terpaksa? Iya, karena kita terhimpit ekonomi, karena suami aku juga nggak kerja, terus kita ada banyak tanggungan di rumah. Gini aja deh, Punya anak. masalah anak kamu dan sekolah anak kamu gak usah khawatir. Aku bakalan biayain semua karena ekonomiku lebih mampu dari kalian. Gak apa-apa, tapi ya aku gak bisa biarin aja
kalian bebas begitu aja. Kalian harus tetap menerima hukuman yang pantas buat kalian jalankan. Jadi aku minta tolong, mulai dari sekarang kalian harus ikut ke kantor. Gue Tapi Pak, mau masukin ke Pak, mobil kita aja. nggak mau. Tunggu di mobil. Sebelum aku sentuh kamu, Kamu ikut. sayang, kamu tahu kan kejadiannya gimana? Kalau misalkan kamu nggak cerita masalah yang penting begini sama aku. Iya mas, aku bener-bener nyesel nggak ngomong soal ini dari awal sama kamu. Kalau aku tahu kejadiannya bakal kayak gini kan, dari awal harusnya aku ngomong sama kamu. Aku minta maaf ya soal ini semua, tapi untungnya kamu itu bener-bener hebat dan bisa nanganin ini semua dengan cepat. Ya ini kan juga udah jadi kerjaan aku deh. Jadi kamu jangan mengambil keputusan sendiri. Aku ini suami kamu, aku imam kamu, aku kepala rumah tangga. Jadi apapun yang kamu lakukan juga jadi tanggung jawab aku. Ya aku gimana mau tanggung jawab sama kamu sementara kamu ada masalah yang sangat genting seperti ini, kamu gak cerita sama aku. Coba dari semalam aku gak tanya-tanya sama kamu. Aku gak tanya masalah uang gaji aku kan juga udah dipegang kamu semua. Dan sekarang apa hasilnya? Jadi kita malah kehilangan uang banyak. Ya untungnya kamu cerita. Seandainya kamu gak cerita, mobil ini juga bakalan habis. Ya udah, untuk kedepannya aku janji aku nggak akan ngulangin kesalahan seperti ini lagi ya. Ya pokoknya aku gak mau denger alasan kamu gak pengen bikin aku kepikiran, gak pengen aku sedih, gak pengen buat nambah-nambah kerjaan aku gak mau. Alasan apapun aku gak bakalan nerima. Aku juga gak bakalan maafin kamu seandainya kamu mengulangi kesalahan seperti ini lagi. Ini kan masalah besar, Dek. Kamu kebayang kan seandainya aku gak tahu, mungkin mobil aku juga udah habis. Malah aku bakalan jadi tengkar sama kamu. Aku mungkin bakalan nuduh kamu buat foya-foya. Sedangkan kejadian aslinya kan bukan untuk foya-foya. Karena kejadian aslinya kamu diperas sama orang lain dan kamu diancam sama orang lain. Rumah tangga kita jadi korban kan? Ya udah, sekali lagi aku minta maaf ya soal ini semua. Sebenarnya aku kesel banget sama kamu. Cuman karena rasa sayang aku lebih besar sama kamu, ya aku maafin. Tapi kamu harus janji lain kali jangan seperti ini lagi, Dek. Ya udah, mudah-mudahan ini juga, kejadian ini nggak akan terjadi ke orang lain juga ya. Ya iya, makanya semua kejahatan harus dapat hukuman. Mau dia apapun alasannya, termasuk tadi bilang masalah alasan ekonomi, masalah keluarga ya. Kalau misalkan tanya masalah ekonomi, ya dulu ekonomiku juga kamu tahu sendiri waktu kita tunangan. Aku gak punya apa-apa, gak punya rumah, gak punya apa. Dan aku juga masih belum kerja. Tapi karena aku mau usaha dan aku gak mau melakukan hal yang melanggar sesama hukum, jadi ya aku melakukan cara yang benar. Aku tes ke polisi. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Yang penting kita mau usaha. Ya udah kalau begitu kita antar Agung dulu buat ke kantor. Ya udah, biar urusannya cepat selesai juga. Udah, yuk.